Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yayu Rahayu Wilujeng. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Hamsan-Wadi. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Unit kerja saya di SD Saraswati 1 Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran IPA kelas 6 dengan materi rangkaian listrik. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat. Pada sana, tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, Raswan. Ya, harus tetap semangat ya. Selalu bersemangat setiap pagi. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu seperti biasa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini siapa namanya? Kita. Pimpin doa. Sebelum kita belajar ya, mari kita menyanyikan lagu dulu sebentar, lagu kebangsaan untuk semangat juga ya. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang rangkaian seri ya. Rangkaian seri, bagian-bagian dari rangkaian listrik juga ya. Ada berapa? Masih ada? Tiga. Seri, paralel, natural. Itu kan jenis-jenis rangkaiannya. Bagian-bagian dari rangkaian listrik empat. Apa saja? Sumber listriknya, kabelnya, alat listriknya, saklar. Sumber listrik yang kalian gunakan kemarin apa? Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik yang selanjutnya, yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ya,
capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ya, peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Ini ya capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang kita belajar itu yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran Canva dan penjelasan guru serta bertanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi komponen-komponen rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perbedaan rangkaian listrik seri dengan paralel dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, kita nanti akan praktek ya, peserta didik mampu membuat hasil karya rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat dan teliti. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan praktek, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya rangkaian seri dan paralel dengan baik dan percaya diri. Materinya tentang rangkaian paralel ya hari ini. Jadi nanti penilaian yang akan Bu Guru lakukan, yang pertama, penilaian sikap guru selama melakukan praktikum kegiatan hari ini ya. Bagaimana sikap guru, apakah sudah disiplin, apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik itu. Terus ada penilaian pengetahuan, kita nanti untuk menilai bagaimana kamu sudah memahami materi hari ini, kita akan menggunakan kuisis nanti ya di akhir pertemuan. Ada lagi penilaian praktek ya, penilaian keterampilanmu selama kamu mengerjakan praktek, itu nanti yang digunakan ya. Baik, nah yang pertama rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Kenapa kita perlu belajar rangkaian listrik? Kenapa? Apa pentingnya karena listrik? Karena listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, siapa penemu listrik? Michael Faraday. Michael Faraday ya. Michael Faraday itu disebut bapak listrik juga karena beliau yang menemukan listrik pertama kali di Nauru itu ya. Lalu setelah itu banyak lagi penemuan listrik selain itu ya, ada penemuan lampu, ada penemuan apa lagi? Apa? Radio. Ya, radio harus menggunakan listrik juga ya. Televisi dan lain-lain. Coba kita lihat dulu apa yang terjadi kira-kira jika tidak ada listrik sekarang. Gelap kalau malam, terus tidak bisa, susah mengecas HP karena HP itu hidupku ya. Nah, jadi susah saat belajar di malam hari ya, karena semua yang kita gunakan saat ini itu menggunakan listrik. Jadi listrik itu sangat penting untuk kehidupan manusia, apalagi sekarang ya. Nah, lihat, perhatikan lampu jalan. Lampu jalan yang kamu lihat setiap malam hari. Nah, kira-kira lampu di jalan itu menggunakan rangkaian seri atau paralel? Jalan? Seri. Kalau seri, kenapa? Ada yang bilang paralel, ada yang bilang seri. Nah, kalau seri? Artinya bagaimana? Oh, kalau satu konslet, kalau satu mati semua. Kalau seri, ya. Kalau paralel satu nyala, yang lain. Biasanya memang ini disusun secara seri. Nah, rangkaian listrik dan komponennya. Di sini ada rangkaian listrik itu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan listrik ya. Sumber tegangan listrik, kalau kita di sini sumber listriknya dari kita di sini di kelas ini PLN
mendapatkan sumber listrik dari pembangkit listrik ya. Nanti ada pembelajaran selanjutnya itu pembangkit listrik. Nah, komponen listrik sederhana itu terdiri dari ini ya. Yang pertama ada baterai itu sebagai sumber listrik karena baterai itu bisa menghasilkan listrik. Yang kedua ada saklar. Ini saklar fungsinya untuk apa? Menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Di sini ada lampu. Fungsinya untuk apa? Sebagai alat listrik ya. Jadi ini yang menerima arus listrik. Selanjutnya ada kabel. Nah, kabel ini fungsinya sebagai konduktor. Jadi kabel itu untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke alat listrik. Rangkaian terbuka dan tertutup. Apa yang dimaksud dengan rangkaian yang terbuka dan tertutup? Ya, nanti kita lihat maknanya ya. Kalau terbuka itu iya, memiliki ujung dan pangkal ini ya. Ini ujungnya, ini pangkalnya. Jadi tidak terhubung. Sedangkan kalau rangkaian tertutup tidak memiliki ujung pangkal sehingga arus listrik bisa mengalir. Nah, kita coba di sini ya. Coba lihat videonya. Kita lihat video. Bagaimana arus listrik itu bisa mengalir. Ya, coba lihat di sana. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian paralel. Kita langsung ke pembahasan materi yang kita lakukan kali ini ya tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terhubung secara bercabang atau bertitik. Ya, ciri-ciri rangkaian paralel. Rangkaiannya bercabang. Jika salah satu komponen dimatikan, komponen lainnya akan tetap hidup. Nanti kita coba ya. Arus listrik pada rangkaiannya sama. Yang keempat, punya banyak saklar untuk mematikan dan menghidupkan komponen. Yang kelima, membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Membutuhkan banyak kabel dan saklar itu ya. Nah, ini cara membuat rangkaian paralel. Di sana sudah ada alat-alatnya. Coba kalian lihat. Di sana ada baterai, ya baterai. Ada lakban hitam nanti. Ada kabel penghubung. Ada lampu pijar 2 lampunya ya. Dan ada saklar kecil. Itu untuk membuat rangkaian paralel ya. Nah, di sini ya rangkaian paralel. Cara membuatnya, persiapkan alat dan bahan yang tadi sudah Bu sebutkan. Yang kedua, menghubungkan saklar dengan baterai dari 2 kabel penghubung merah. Satu ujung kabel dihubungkan ke saklar, yang lain dihubungkan ke baterai. Menyambung lampu dengan baterai, ambil 2 kabel penghubung, satu ujung kabel dihubungkan ke kabel penghubung lain, lalu yang satunya lagi pada baterai. Hubungkan kabel penghubung ujungnya tersisa dengan sisi lain saklar. Ketika semua rangkaian dari kabel, saklar, lampu pijar, dan baterai sudah terhubung, membentuk rangkaian paralel sederhana. Lakukan tes dengan menyalakan saklar. Jika lampu menyala, maka rangkaian itu berhasil. Kita coba ya. Ini cara membuat rangkaian paralel. Silakan diperhatikan sebelum kita berpraktek ya. Langkah pertama kita membuat pola. Buat polanya dulu nanti ya. Gambarnya supaya tidak berantakan, supaya rapi-rapi ya. Sambil kita lihat nanti videonya. Jadi itu cara membuat rangkaian paralel. Apa saja kelebihan dari rangkaian paralel? Kita lihat ya. Kita lihat kelebihan dari rangkaian paralel. Yang pertama apa nak?
Jika satu komponen mati yang lain tidak, itu kelebihan rangkaian paralel. Di rumahmu kira-kira memakai rangkaian paralel? Campuran ya, ada yang seri ada yang paralel. Nah, mari kita sekarang akan membuat rangkaian paralel ya. Siapkan dulu alat dan bahannya. Nanti kita akan coba lihat. Kita berapa menit ya waktu kita membuat ini? Kira-kira 20 menit ya? 20 menit aja waktunya. 20 menit saja waktunya ya. 20 menit untuk membuat rangkaiannya. Nanti di sini ada LKPD-nya, silakan kalian perhatikan di sana apa saja yang harus dilakukan ya. Jadi LKPD ini bisa kalian gunakan untuk menuliskan di sana apa alat dan bahannya, bagaimana cara kalian merangkainya, silakan ditulis. Baca baik-baik ya. Jadi pertama kali kalian harus melakukan apa dulu? Ya, nama kelompoknya saklar, baterai, apa kemarin? Sesuai dengan Gina, silakan. Yang pertama tadi bagaimana? Sambil burung ini ya, tampilkan videonya.
Ya, silakan presentasi. Ya. Ya, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok aku. Anggotanya adalah Anan, Genta, Bangga, dan Rasul. Kali ini kita akan membuat proyek rangkaian paralel. Alat yang bahannya adalah lampu hijau atau alat listrik, kabel atau komputer, sumber listrik atau baterai, dan satu. Kesimpulan kalian proyek kalian hari ini apa kira-kira yang pertama? Hah? Rangkaian listrik paralel. Apa saja bahan-bahannya, Nak? Ya. Apa yang susah dalam membuat proyek ini? Membuat rangkaiannya, ya. Sedikit bagaimana? Sulit. Apa ini membuat sulit? Oh, membutuhkan banyak kabel, ya kan? Membutuhkan banyak kabel. Nah, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari pembuatan proyek rangkaian paralel ini? Yang pertama, rangkaian paralel mempunyai ciri rangkaiannya bagaimana, Nak? Bercabang, ya kan? Terus cahayanya lebih terang lagi. Ya, jika satu komponen mati, yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, seperti ini ya. Ini. Kalau ini guru putuskan satu, nah, yang lain tetap mendukung. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau yang satu mati, yang lain tetap menyala. Itu kelebihan rangkaian paralel, ya. Nah, sekarang setelah kita belajar rangkaian paralel, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian ini mempunyai kelebihan kalau yang satu komponen mati, yang lain tetap menyala. Kalau kekurangannya membutuhkan banyak kabel dan rangkaiannya sulit atau rumit. Nah, sekarang setelah kalian belajar, ini semua sudah bagus ya, sudah berhasil percobaannya. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi menggunakan kuisis ya. Silakan disiapkan handphone ya. Siapkan handphone. Kita akan mengecek pengetahuan. Ya, silakan dimasukkan dulu kodenya. Ya. Start ya, kita mulai.
prakteknya. Apa yang kamu dapat, pengetahuan apa yang kamu dapat dari praktek membuat rangkaian paralel lagi? Cara membuat rangkaiannya, ya sudah bisa ya. Kita jadi tahu cara membuat rangkaian. Terus, jadinya kamu mengetahui apa lagi? Apa yang ciri-ciri paralel, ya. Kalau rangkaian paralel bagaimana ciri-cirinya, Saguna? Lampu lebih terang. Jika satu lampu menyala, yang lain jika satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Lagi rangkaiannya bercabang. Itu ciri dari rangkaian paralel ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana listrik itu dihasilkan ya. PLA pembangkit listrik tenaga air, angin dan lain sebagainya. Ya, untuk minggu depan. Ya, ini kalian masih tetap ini ya. Semangat untuk membuat rangkaian yang lain. Ya. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama nak ya. Yang kurang menyantuk. Ya. Sebelum ini ya, sebelum mengakhiri pembelajaran ya. Ini lagu daerah dulu ya. Sama-sama ya. Berdiri Nana biar semangat. Sambil joget enggak apa-apa ya. Tetap selamat dan bersemangat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Genta ya, pimpin berdoa teman-temannya. Berdoa.